Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah, berlimpah bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Tema kita malam ini adalah uh, 60 hari berlatih kaya dan menjadi kaya. Yakin banget sih Mas kok menjadi kaya? Yakin dong, yakin dong. Lalu apa yang dipelajari kok bisa yakin banget kaya? Nah, yang dipelajari sebelum kita belajar kaya, kita harus tahu dulu kaya kita seperti apa. Banyak sahabat baru join ya, tiba-tiba transfer atau Mas saya ikut join kelasnya. Lalu saya kasih pertanyaan ulang, apa kaya menurut? Waduh, jawabannya keren-keren. Kaya menurutku adalah bisa sedekah 1 juta sehari. Gitu. Lalu bisa memiliki duit tabungan 10 miliar. Lalu punya mobil CR-V 2, punya villa, punya segala macam. Luar biasa, istimewa menurut saya. Wah, keren, keren. Kaya menurutmu keren, gitu kan. Lalu saya tanya, oke, panjenengan, gitu ya, panjenengan saat ini kerja apa? Dia bilang, saya nganggur, Mas. Lah, kamu ini belajar kaya atau ngimpi atau dongeng gitu. Itu namanya dongeng. Bu ini saya mute ya, mohon maaf. Jangan di open lagi mic-nya. Nah, betapa banyak orang dalam kaya ini tidak tahu. Kapasitas dirinya tidak tahu. Dan saat ditanyain, kamu pengen, kan pertanyaannya jelas. Di mana kamu merasa kaya? Kapan kamu merasa kaya? Gitu kan? Pertanyaannya jelas. Saat dia tidak pernah merasa kaya atau Bu Suhardi ini saya off dulu ya. Atau kalau mic-nya on lagi saya kick ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Oke. Saat kita tidak tahu detail kita merasa kaya itu seperti apa, ya mustahil kaya dong. Mustahil kaya dong. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah merenung, tidak pernah ada impian, tidak pernah ada target, tidak pernah ada goal gitu loh. Kaya menurutmu seperti apa? Ya pokoknya aku punya duit banyak. Duit banyaknya itu berapa? Banyak menurut saya, banyak menurutmu berbeda-beda. Semua orang punya takarannya, semua orang punya kepantasannya, semua orang punya perannya masing-masing. Menurut saya di rekening ada 100 juta, miskin. Waduh, aku miskin, Rek. Menurut saya, bagi kebanyakan orang, di rekening ada 100 juta kaya raya. Iya kan? Kaya kita beda-beda. Nah, bagaimana kaya yang sesungguhnya? Kaya sesungguhnya ya kita capai step by step. Ada target kita lampaui, ada target kita lampaui, ada target kita lampaui. Nah, kalau kita aja kaya menurut kita nggak tahu, ya akhirnya cuma nunggu nasib ya udahlah. Nanti kalau misalnya ada rezeki nomplok, bener banyak orang dapat rezeki nomplok. Dari 8 miliar itu kira-kira cuma 1.000 orang lah ya yang dapat lotre. Pertanyaannya kan dari 8 miliar manusia di muka bumi ini, anggaplah 1 juta orang yang dapat lotre atau yang dapat rezeki nomplok dari langit. Anda ikut nggak? Enggak. Susah. Cara kaya pertama adalah Anda dapat lotre. Cara kaya kedua, jual warisan. Kalau belum ada warisan, ya bunuh orang tuanya. Astagfirullahaladzim, bercanda. Ya kalau orang tuanya punya, kalau enggak susah juga ya. Cari mertua yang kaya gitu kan. Cara kaya ketiga ya Anda harus tahu ilmunya. Nah, kita belajar di sini adalah belajar sunnatullah. Belajar apa? Belajar pola-pola semesta. Saat kita memahami, oh kayaku itu seperti ini loh. Aku kaya itu seperti ini. Aku kaya itu
Misalkan kalau Anda karyawan, aku merasa kaya itu kalau gajiku 10 juta. Sekarang gajimu berapa? 5 juta. Oke, ambil target itu masih amat sangat masuk akal. Saat Anda pendapatanmu sekarang 5 juta, Anda naikin pendapatanmu sampai 4 kali lipat, bawah sadarmu masih belum nolak. Bawah sadarmu masih belum nolak gitu loh. Masih masuk akal. Oh iya, masuk akal tuh. Oke, masih bisa dicapai. Apalagi kalau Anda pernah kaya tajir melintir. Nah, ini enak. Anda pernah di fase dapat duit banget gampang, dapat sebulan 200 juta gampang. Semiskin-miskinnya Anda, ada memori di dalam bawah sadarmu yang bisa untuk direkol kembali, gitu ya. Tentu dengan cara-cara kita mengikuti cara-cara semesta. Karena Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kehidupan kita sudah presisi, harmoni mengikuti alam semesta, mengikuti hukum-hukum semesta, gitu. Nah, pertanyaannya, kita pernah nggak mempelajari hukum semesta? Jarang. Nah, ini yang repot. Orang kaya itu tidak pernah minta, nggak pernah ngemis. Setuju nggak? Ya. Kalau bahasa agamanya, orang kaya itu orang yang bersyukur. Nah, dalam doa-doa kita selama ini, masih minta nggak? Nah, ini problem terbesar. Saat kita masih minta, ya Allah duit, ya Allah duit, wis to, tenang weh, ora bakalan sugih, ya toh. Karena menyalahi sunnatullahnya. Sunnatullah itu tidak bisa ditentang. Sunnatullah itu bisa dibarengi dengan sunnatullah yang lain. Contoh gampang, orang kaya itu dia selalu berbelanja dengan sukacita. Ya, berbelanja dengan sukacita di dalam apa? Di dalam apa yang menurut dia wajar. Oke. Jadi, orang yang berbelanja dengan sukacita akan benar-benar terjaga oleh semesta. Nah, kita nih. Kalau tempo hari saya bicara, uh, untuk kebutuhanmu selalu cukup. Nah, saya revisi. Ya, betul. Untuk kebutuhanmu selalu cukup. Iya, nggak salah. Tapi ngepresnya gini loh. Saat Anda butuh bayar listrik sisa 2 hari, sisa sehari baru ada duitnya. Kan nggak enak. Nggak enak kan? Nah, untuk memperkenalkan itu kebutuhan pada alam semesta, caranya sama. Repetisi 3 kali minimal, lalu bicara pada alam semesta, ini kebutuhanku. Oke? Nah, sekarang diganti. Cara yang paling lebih enak daripada duitnya kita tunggu-tunggu gitu ya. Oke? Kita bicara pada diri kita, bicara pada alam semesta, dan beri rasa senang saat membayar. Beri rasa senang saat mengeluarkan uang. Itu duitnya akan lebih banyak lagi. Nah, ini salah satu rumus toh. Jadi beberapa rumus tempo hari kita revisi sekarang. Beberapa rumus tempo hari kita revisi sekarang karena udah nggak relevan gitu loh. Hemat-hemat apalagi, hemat-hemat amat sangat tidak relevan. Jadi sahabat, ayo karena kita belajar kaya, berarti mental kita harus mental kaya. Sikap kita harus sikap kaya. Kesadaran kita juga kesadaran kaya. Tetapi, balik lagi, tetapi Anda harus memiliki aku kaya, aku merasa kaya jika. Itu dulu. Aku merasa kaya jika. Contoh saya nih. Dan ingat targetnya jangan kegedean terlebih dahulu. Karena kita melatih kaya ya. Targetnya jangan kegedean dulu. Saya terbiasa menerima uang, menerima profit jualan 200 juta sebulan. Oke. Berarti untuk berdamai dengan bawah sadar saya, dan saya karena saya berdagang dan saya berdamai, untuk berdamai, dan ini sifatnya latihan, maka kita hanya menaikkan sepersekiannya saja.
bisa 1 kali lipat atau bahkan seperempat kali lipat. Aku tuh merasa kaya kalau dapat profit 250 juta. Supaya kita tidak terbelenggu ya. Lalu aku merasa kaya kalau hutangku lunas. Aku merasa kaya kalau bisa kasih insentif teman-teman. Insentif lebih ke teman-teman. Aku merasa kaya kalau ini laku. Nah, ini yang masuk akal. Jadi naikin step by step. Jadi rasa kaya ini kita maintain terus. Kan ingat ya, rasamu adalah doamu. Gitu kan? Nah, orang kaya itu selalu melibatkan wilayah rasa. Rumus kaya secara sederhana adalah sekedar merasakan dan menikmati apa yang kita miliki. Ini cara yang paling simpel dan efektif. Nah, kalau ketinggian targetnya, apalagi kita nggak punya target, mampus, gitu ya. Lalu rumus kaya berikutnya adalah fokus pada apa yang dimiliki, beri energi keberlimpahan, beri energi kebahagiaan, beri energi kebersyukuran dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan tersenyum penuh rasa syukur pada Sang Maha Baik. Nah, ini kan jarang sekali kita lakukan. Jarang sekali kita lakukan. Ayo kita tersenyum pada Tuhan. Bingung, Tuhannya di mana ya? Tuhannya di mana ya? Wah, tersenyum pada Tuhan itu harus dalam posisi begini, begini, begini. No, 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 no. Tuhan itu hadir di sini saat ini kini. Oleh sebab itu, beri senyuman dan syukur terbaik pada Tuhanmu sesering mungkin. Bisa jadi kita tidak kaya karena kita nantangin Tuhan terus. Kita tidak kaya karena kita sibuk meremehkan Tuhan. Kita tidak kaya karena sibuk tidak yakin pada Tuhan. Nah, ayo coba hidupin kameranya. Sekarang masing-masing dari kita tersenyum pada Tuhanmu. Ingat loh ya, Tuhanmu dewi-dewi. Ya, saya pengen tahu sih, senyuman terbaikmu pada Tuhan itu seperti apa? Apa dikasih cemberutan? Apa dikasih gimana? Ayo, nggak usah lama-lama senyumnya. 2 menit aja. Kalau tadi kita berdoa bisa senyum 2 menit, apa iya sekarang tersenyum pada Tuhan nggak bisa 2 menit? Ingat loh ya, saat Anda tersenyum pada Tuhan, ajak seluruh selmu, ajak jiwamu tersenyum sekalian. Tersenyum penuh rasa syukur yang dalam. 1, 2, 3, go. Hai, Anda tersenyum pada Tuhan. Yang terbaik dong. Kalau nggak senyum, nggak kenal Tuhannya. Asik. Hai, kurang ikhlas. Kelihatan giginya, bos. Aduh, ya Allah. Mantap jiwa. Jangan tersenyum pada temanmu, tersenyum pada Tuhan yang hadir di sini saat ini. Matur nuwun Gusti, terima kasih. Terima kasih atas keberlimpahan yang hadir tanpa batas. Terima kasih Engkau telah mengizinkan kami semua kaya raya. Terima kasih Engkau telah mengangkat derajat kami. Terima kasih Engkau telah membantu kami melunasi hutang-hutang kami. Waduh, ini amin paling serius nih. Amin paling serius nih. Saat lunas hutang tuh amin paling serius. Amin gitu ya. Ya Allah. Mantap jiwa. Oke. Nggak kerasa kok. Tersenyum tuh kalau pada Tuhan tuh nggak kerasa. Senyum aja, nikmatin aja. Bersyukur saja. Ini akan kelihatan kalau bebannya berat banget. Senyumnya susah. Apalagi utangnya banyak gitu. Senyumnya susah. Ya. It's okay, it's okay. Tuhan maha melunasi. Iya toh, enak toh. Tuhan tuh teman kita. Kita abdi dari Allah. Jadi Allah maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Tersenyum saja penuh kebersyukuran dan penuh keyakinan.
Apa iya kita nggak diizinin kaya? Kan nggak masuk akal ya. Oke, stop. Oke. Nah, latihan-latihan yang seperti ini kita lakukan terus-menerus. Tapi dilakukannya di mana? Dilakukannya di mana? Di sepertiga malam atau sebelum tidur. Waduh. Jadi senyum yang model seperti ini, senyum pada Tuhan tuh dilakukan sebelum tidur, sepertiga malam, atau pagi hari. 3 kali aja kita senyum pada Tuhan, istimewa. Kapan sih pas saatnya? Ya kalau kalau dihubungkan dengan agama, Anda sebelum tidur berarti setelah Anda sholat sebelum tidur, ya. Lalu sepertiga malam saat Anda sholat tahajud. Lalu sholat duha. Ingat ya, sholat duha bukan sholat minta rezeki. Ingat loh, sholat duha bukan sholat minta rezeki. Nggak ada rumusnya sholat duha itu minta rezeki. Dan rezeki jangan diminta. Kalau rezeki diminta nggak datang-datang. Rezeki itu rumusnya adalah dipantaskan. Anda pantas, Anda dapat. Anda nggak pantas, Anda nggak dapat gitu. Paham ya? Anda pantas, Anda dapat. Anda tidak pantas, Anda tidak akan dapat. Maksudnya gimana? Ya, Anda pantas dulu dapat itu. Anda pantas dulu kaya. Anda paham dulu. Baru Anda dapat. Berapa banyak orang sholat duha puluhan tahun, ya nggak kaya-kaya. Karena salah. Sholat duha itu, ini versi saya ya, sudut pandang saya ya. Sholat duha adalah sholat pamit. Duh Gusti, inyong ngarep kerja. Lah, Pulo Ridho segala sesuatu atas hari ini. Matur nuwun, tak terima semua rezekimu hari ini. Aku semangat. Nah, itu sholat duha. Nah, sholat duha selama ini apa yang Anda lakukan? Ya Allah, minta rezeki. Jika rezekimu di langit, turunkanlah. Yo, jarine malaikat, yo munggah dhewe to lele goblok. Iya toh. Jika rezekimu jauh, dekatkanlah matamu. Gusti Allah dikongkon-kongkon ini piye toh? Ya Anda yang mendekat, Anda yang bekerja, Anda yang menjemput rezeki. Gitu. Jadi ayolah ganti doa-doa sholat duha seperti itu. No, jangan meminta. Sekali lagi jangan meminta karena doa tidak meminta. Doa adalah bentuk rasa syukur, doa adalah bentuk komunikasi. Doa adalah bentuk kedekatan kita pada Tuhan. Kemesraan kita pada Tuhan itu doa. Jadi selama doamu masih minta, ya Allah, aku adalah hamba yang kere. Malaikatnya bicara, amin. Modar gue. Sampai kapanpun ya, ora iso sugih. Tur misale sugih ya ora bahagia, modar. Emang bisa pengemis bahagia? Sering nggak Anda lihat pengemis? Saya waktu zaman kerja dulu, ada pengemis sehari penghasilannya 300.000. Gaji saya cuma 2 juta saat itu. Pengemis hari itu tahun 2000, tahun 2002. Tahun 2002 gaji saya cuma 2,5 juta. Pengemis saat itu 300.000 sehari. Dan dia sering banget saya kasih. Saat itu saya pakai dasi, lagi duduk di sebelah dia, dia bicara sama-sama pengemisnya. Weh oleh piro? Bu, aku oleh 400 Pak, sepi. Gitu. Weh, 400 sepi, asem tenan. Wah, aku yuk tambah sepi ki. Ada bapak-bapak yang tangannya tremor gini. 300.000. Aku mau oleh 300 sih. Oke, saya bilang, wih, 300 kali 30, 9 juta. Asli. Saya pakai dasi 2,5 juta. Tapi ternyata jiwa saya mulia. Lebih mulia dari dia. Nah, itu salah satu rumus rezeki. Muliakan jiwamu. Orang yang jiwanya mulia, pasti dia tidak mengeluh, dia tidak cemas, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Bagaimana cara untuk tidak mengeluh, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir? Balik lagi, sadar.
sadar bahwa kita bersama Allah. Nah, jarang banget kita sadar. Kalau nggak punya duit yang dipikir, aduh duit, duit. Ya, kita 11-12 lah bertuhan. Kadang-kadang sama Allah, kadang sama duit. Kadang sama Allah, kadang sama duit. Makanya begitu diajarin ketauhidan, nggak dapat-dapat. Kenapa? Ya, sik to, aku iki rong sugih. Kowe ngajari aku tauhid ki ora gathuk sik to. Aku masalah duit urung beres, cuk, cuk gitu ya. Ora iso. Aku sugih dhisik baru engko belajar ketuhanan kayak gitu. Ya, begitu deh. Jadi kelas ini terbentuk 60 hari berlatih kaya ini terbentuk ya gara-gara itu tadi. Aku iki belajar mbok urui Tuhan 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 ki opo ora mudeng aku. Hmm? Siapa nih yang transfer? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Ah, sampai mana tadi? Baca transfer masuk ya, alhamdulillah. Gini loh, teman-teman ya. Betapa sering kita lebih fokus pada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kita jarang sekali fokus pada hanya sekedar duduk diam, merasa berlimpah, bersyukur, dan bersukacita. Kenapa kita jarang melakukan itu? Karena target kaya kita ketinggian. Target kaya kita hampir mirip-mirip seperti dongeng. Jadi nggak nyampe gitu. Nah makanya target kayamu jangan terlalu tinggi. Sekarang 5 juta, oke, naikin 7 juta masih masuk akal. Naikin 10 juta masih masuk akal. Even naikin 20 juta masih masuk akal dalam bawah sadar. Tapi kalau Anda bilang, penghasilanmu sekarang 5 juta, lalu Anda bicara, aku merasa kaya jika aku punya duit 1 miliar. Goblok, goblok. Kenapa? Orang pantes. Iya toh. Untuk warisan ya orang akan ditolak oleh dirimu sendiri, akan ditolak oleh bawah sadarmu. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi kaya itu adalah sebuah kepantasan dan Anda wajib memantaskan diri. Nah, kalau kayanya step by step, Anda merasa kayanya tidak terlalu tinggi, gampang sekali Anda menyedot energi keberlimpahan. Karena sejatinya rumus kaya adalah rasa kaya. Rumus kaya adalah rasa kaya. Dan kalau kayamu tidak terlalu tinggi, Anda mudah sekali bikin jurus-jurus. Contoh gampang ya, Anda bikin jurus, oke, aku akan menyalakan saklar kaya. Kaya on, miskin off. Selesai. Anda jalan dengan rasa kaya. Anda bekerja dengan rasa kaya. Anda keluar dari rumah bergerak dengan rasa kaya. Tetapi kalau kayamu ketinggian, apalagi cuma sekedar dongeng, kaya on, langsung ditolak sama bawah sadarmu. Ora iso. Kaya on, ora iso. Sampai digepu iki, ndak saya sampai ngeluh, ya ora suge-suge. Karena kayanya terlalu tinggi gitu loh. Kayamu ini terlalu tinggi, nggak masuk akal. Bawah sadar kita cuma mampu 4 kali lipat upgrade-nya. Iya kan? Dari yang biasa Anda capai. Sekarang Anda tiba-tiba 100 kali lipat. Aduh, iki dongeng. Ya, dongeng. Nah, ini yang jarang sekali direnungi oleh kita semua. Iya kan? Betapa banyak dari teman-teman yang daftar tuh, saya tanyakan, bro, kamu merasa kaya jika, sebutkan 5 hal minimal. Aku merasa kaya jika memiliki 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Ada yang jawab 10 triliun. Dan wara. Suke tenan ya, ya. Begitu ditanya, kamu ngapain sekarang? Lagi nganggur. Gajiku 2 juta, gajiku 5 juta. Ini salah. Gitu. Ingat, kita memakai rumus Al-Quran. Jika kamu bersyukur, maka akan kutambah nikmatmu. Gimana Anda bisa bersyukur jika target kayamu ketinggian? Mustahil Anda bersyukur. Benar nggak? Masuk akal nggak? Logik banget nggak? Iya kan?
Nah, jika target kayamu Anda upgrade, tercapai, upgrade, tercapai, upgrade, tercapai, upgrade. Upgrade-nya langsung begitu 2 bulan tercapai atau 3 bulan tercapai, upgrade lagi. 3 bulan lagi tercapai, upgrade lagi. 3 bulan tercapai, upgrade lagi. Clear, beres. Simple. Oke? Berarti teman-teman semua ya, PR-nya yang udah ada di grup, Anda store. Kayamu seperti apa? Anda store. Tapi ada pertanyaan berikutnya nanti. Jangan baper ya kalau saya tanya ya, gitu ya. Jangan baper kalau saya tanya. Karena sistemnya coaching akan seperti itu. Jadi Anda jawab, saya tanya lagi, Anda jawab, saya tanya lagi, Anda jawab, saya tanya lagi. Sampai Anda menemukan ini loh. Aku harus di sini loh. Aku harus di titik ini loh. Aku harus berlatih seperti ini loh. Paham ya? Ngeh ya? Sampai saya akan tanya, skillmu ki jane apa toh? Wah, aku skillku turu Mas. Ayo, turu wae gitu. Atau aku skillku begini begini begini. Nah, kita gali di situ ya. Kita gali. Anda bisanya apa, kita gali gitu. Oke? Paham ya? Yuk, sementara kita diskusi sebelum temanya lanjut lebih dalam. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disanggah, boleh silahkan. Monggo, Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ya, disuruh diskusi langsung diam 1000 bahasa. Mau ngolong pulau podo bisu piye jawe. Pada bingung, Mas. Kayaknya seperti apa? Oke, oh masih merenungin ya. Iya. Iya. Besok udah mulai boleh store ya. Oke. Oke, Mbak Dia Rosalina, silahkan Mbak, angkat tangan. Iya, terima kasih Mas Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Dia di Bali. Mohon maaf off cam Mas, ini Boleh, sinyalnya agak jelek tadi ya. Ya, ya. saya mau tanya Mas, saya kan selalu menanamkan pada diri sendiri untuk merasa berlimpah gitu kan. Caranya ya dengan mau tidur atau bangun tidur juga selalu bersyukur, terus menjaga rasa bahagia gitu. Cuman sekarang yang jadi masalah ini kan suami udah 3,5 tahun ini tidak bekerja kan dan sakit gitu. Dia selalu mengatakan dirinya sekarang sudah miskin, kere dan segala macam. Akhirnya kan energi kita bertabrakan nih. Dia merasa kekurangan, sedangkan saya tetap menjaga agar tetap merasa berlimpah gitu. Itu gimana ya Mas? Itu apa bisa jadi menghambat keberlimpahan atau gimana ya? Ya. Itu aja mungkin Mas. Tergantung belief system yang kita punya, karena secara hukum energi memang akan mempengaruhi, tetapi di saat kesadaranmu jauh lebih tinggi dari suami, maka ingat ya, hukum tabel energi. Saat tabel energimu ada dalam tabel energi kedamaian, siapapun orang yang mempengaruhimu untuk tidak damai, memprogrammu untuk tidak damai, tidak bisa. Tetapi meskipun tabel energimu tinggi, gitu ya, lalu Anda mengizinkan Anda diprogram oleh orang lain, ya bisa jadi. Nah, berarti jalan yang terbaik adalah beri saran terbaik beliau di zona kuantum. Nah, kalau orang sakit biasanya kan udah susah tuh, mau diajak ngapa-ngapain udah susah tuh, gitu kan? Mau diajak bercinta, mau diajak apa udah susah. Ya udah, oke, peluk beliau dalam setiap sholatmu, ajak ngobrol, kasih apa namanya? Kasih pengertian, kasih dukungan moral, kasih kata-kata yang istimewa, dan ingat, peluknya dengan cinta gitu. Kalau biasanya ya, I'm sorry to say ya, kadangkala begitu melihat suami sakit kita
ngelihat aja udah gemes gitu loh. Nah, yang kita ubah diri kita sendiri, Bu. Jadi saat kita penuh tangki cinta kita, maka kita akan gampang mencintai orang gitu. Jadi ya tugasnya memang agak susah sedikit ya, tapi it's okay karena kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Saat kita terlatih untuk memeluk dia dalam cinta, membersihkan luka batinnya, membersihkan mental blocknya, clear. Sedikit demi sedikit beliau akan berubah sudut pandangnya dan akan kembali damai. Gitu, Bu Dia. Oh, iya. Terima kasih banyak, Mas. Oke, Ya. sama-sama. Oke, saya baca ada yang chatting nih. Berarti lebih ke mohon ampunan. Gini loh, Allah itu maha pengampun. Maka yakini saja Anda sudah diampuni. Ya kan? Tugas kita dalam hidup ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kita dihidupkan di alam semesta ini hanya sekedar untuk bermanfaat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, baru bagi alam semesta gitu. Jadi jangan kejauhan terlebih dahulu. Aku diutus untuk bermanfaat bagi rahmatan lil alamin. Lah pucumu keluwen, anakmu keluwen, yo pekok to ya gitu. No, no, no. Manfaat pada dirimu sendiri, keluargamu, lingkunganmu, baru rahmatan lil alamin. Jadi, yakinlah semua dosamu sudah terampuni. Yakinlah semua keburukanmu ditutupi oleh Allah. Yakinlah Allah itu, jangan tempatkan Allah dalam sudut pandang yang seram, maha menghukum, maha jahat. No, saya nggak setuju. Anda dicipta itu dari Rahman dan Rahimnya. Kenapa kok Anda menuduh jahat sekali pada Allah gitu? Nah, itu sebab Allah memberikan sunnatullah yang amat sangat presisi. Saking presisinya, tidak bisa Anda lawan. Presisinya seperti apa? Intinya adalah jangan kafir. Maksudnya kafir gimana? Di Al-Quran orang pelit kafir, orang sombong kafir, orang tidak bersyukur kafir. Berarti Anda meragukan Tuhan kafir. Cemas, takut, khawatir masuk kafir. Gitu loh. Jadi hidup ini kita hanya butuh berlatih untuk meyakini Tuhan yang maha baik itu. Bukan berlomba pada Tuhan yang maha jahat. Wah, asu tenan. Ora. Tuhan itu ya Allah. Dia Allah selalu bersamamu, selalu dekat denganmu, selalu berkomunikasi denganmu. Selalu memberlimpahimu. Jangan fitnah dia dengan ketidakmampuanmu mengenal dia. Gitu ya, Mbak Alit Jakarta. Oke, berikutnya. Kalau dapat pesangon sekitar 30 kali itu termasuk ketiban rezeki nomplok atau sebaliknya karena udah nggak kerja lagi? Bagi saya itu rezeki nomplok. Ya, saya dulu memulai usaha dari minus 5 juta. Saya keluar kantor itu harus bayar 5 juta. Nggak bisa langsung begitu aja keluar, nggak bisa. Oke, jadi gimana caranya keluar kantor? Bayar 5 juta. Oke. Berarti Anda dapat rezeki nggak? Dapat rezeki. 30 kali gaji ya lumayan lah untuk memulai usaha yang lebih kaya lagi. Saya memulai usaha tanpa modal, Anda udah dikasih modal 30 kali. Lek ora suke, goblok. Iya dah. Kalau doktrin duha berpuluh-puluh tahun adalah sholat minta rezeki, apa teknik yang jitu untuk merubah konsep duha? Iya, di mana rumusnya, di mana dalilnya sholat duha itu sholat minta rezeki? Nggak ada. Bahkan doa sholat duha itu bukannya doa Nabi Muhammad. Sefaham saya, kenapa sih Kanjeng Nabi itu mengajarkan sholat duha? Ya karena Anda disuruh pamit dulu. Ingat Allah dulu, Allah terus, Allah lagi. Iya toh, bukan dalam rangka minta, dalam rangka pamit. Duh Gusti, matur nuwun dikasih kesempatan hidup hari ini. Sekarang aku akan menjemput rezekimu dengan sukacita. Gitu.
Tuh. Ya, Anda berpuluh-puluh tahun begitu terus kok. Nggak berubah dari karyawan ke karyawan lagi kok. Nggak berubah dari bulan ke bulan lagi, begitu-begitu aja. Terus masa diulangi terus konsep sholat duha yang begitu? Enggak lah, janganlah. Ayolah, ganti sholat duha dengan sukacitamu. Dengan rasa syukurmu, dengan pamit. Ya Allah, inyong kerjo, gitu loh. Ya, ya Anda setuju boleh. Setuju boleh. Maaf ya, maaf ya. No hard feeling ya. Alhamdulillah. Bu Suhartini, saya murid lama, alhamdulillah sudah kebeli mobil, tapi belum bisa nyetir. Apakah karena mental block? Sudah pernah terapi, mohon bimbingannya. Ya, orang kaya nggak perlu nyetir kok, Bu. Ada yang nyetirin kok. It's okay, nggak apa-apa. Ya, akses aja rasa kaya. Aku kaya, bos, kok ngapain nyetir? Hah, nggak sudi dong, gitu loh. Ya, orang kaya begitu aja. Santai-santai saja, nggak apa-apa nggak bisa nyetir. Biar suamimu lah yang nyetir. Istri saya, karena awalnya mobil saya Matic, dia pengen pakai mobil. Oke, ayo. Begitu bangkrut, ya kan, nggak punya duit, untung aja rumah nggak kejual, mobil yang kejual, dua-duanya kejual. Oke, sekarang ganti mobil manual, it's okay, nggak apa-apa. Istri saya nggak tak boleh nyetir, jangan, kamu bos kok, nyong wise nyetir ya, gitu loh. Jadi salah satu cara untuk kaya adalah muliakan pasanganmu. Semakin mulia pasanganmu, semakin Anda gampang kaya. Kenapa saya bangkrut naik lagi, bangkrut naik lagi? Gampang banget. Jadi kayak bola bukan bola basket. Kalau basket kan bangkrut naik, bangkrut naik, bangkrut naik. Enggak. Bangkrutnya sebentar, naiknya terus. Bangkrutnya sebentar, naiknya terus gitu. Ya karena salah satu caranya saya amat sangat memuliakan istri. Gitu ya. Nah, ini betul nih Pak Bejo nih. Kalau kita hanya mensyukuri rezeki yang besar, yang spektakuler, kita akan kesulitan menjaga rasa syukur. Karena rezeki besar itu datangnya tidak tiap hari, apalagi tiap jam. Padahal kita perlu menjaga rasa syukur itu setiap saat. Mungkin kita perlu belajar mensyukuri hal kecil. Betul, setuju. Amat sangat setuju Pak Bejo. Setuju sekali. Makanya memang nanti kita berlatihnya adalah mensyukuri hal-hal kecil. Kancing baju disapa, hai terima kasih sudah hadir dalam kehidupanku. Terima kasih ya. Kamu juga ikut mengundang rezeki. Kan kita nggak pernah tuh nyapa kancing baju toh. Yang ada kancing baju bolong ini atau baju bolong ini. Kita hajar baju kita maki-maki baju kita. Jarang sekali kita ajak makan makanannya. Terima kasih ya makanan. Engkau telah hadir di sini dan memberikan kebaikan dalam kehidupanku. Semoga semua orang, siapapun yang menghadirkan makanan ini, mendapatkan kebahagiaan, kebelimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang begitu, jarang. Yang ada cuman, panganannya ora penak gitu. Ya, ingat ya, kaya itu berbanding lurus dengan tabunganmu. Tabungan apa? Bukan tabungan duit, bukan. Tabungan kebaikan, tabungan energi. Ya, semakin banyak Anda bahagia, semakin banyak energimu. Semakin banyak Anda bermanfaati, semakin besar tabunganmu. Semakin banyak Anda mengeluh, tekor. Semakin banyak Anda cemas, tekor. Semakin banyak Anda tidak bahagia, tekor. Maka bisa jadi orang kaya raya, tapi berkahnya hilang. Nah, kita jangan sampai dong. Jangan sampai. Yang ada itu harusnya, wajibnya, kita kaya, berlimpah, dan berkah. Berkah dulu, baru kaya dan berlimpah. Itu wajibnya. Ya, contoh orang berkah hidupnya tuh nggak berantem sama istri, nggak berantem sama anak, nggak berantem sama karyawan atau sama lingkungan, nggak berantem sama tetangga gitu. Itu contoh hidup berkah. Ya. Kalau hidupnya nggak berkah tuh dikit-dikit wow, wow, wow gitu ya. Ya begitu deh. Anda ini ya apa namanya
introspeksi diri sendiri. Oke, ada yang bertanya tentang memaafkan seseorang. Kalau kita merasa sudah bisa memaafkan, tapi masih suka kesal terhadap orang itu, apa termasuk belum bisa memaafkan? Ya, Anda kesel ya belum maafin dong. Anda kesal belum memaafkan. Salah satu rumus untuk melepas pola kehidupan kita selalu berulang. Oke. Salah satu rumus untuk melepas pola itu, tahu bahwa pola ini akan berulang atau tidak. Anda tinggal tulis kertas, ini positif, ini negatif. Anda tulis di sini kejadiannya, misalkan kejadiannya, aku dipegat, aku dicerai gitu. Nah, orang cerai biasanya kan akan berulang, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, begitu kan? Biasanya, karena itu pola kehidupan. Salah satu memutus polanya adalah saat Anda dicerai, Anda lebih banyak kolom mana yang Anda tulis. Saat kolom positifnya jauh lebih banyak, di atas 70%, polanya nggak berulang. Saat Anda nulis cuman, aku tersakiti, waduh, ya berulang terus. Sampai kapanpun ya, Anda nikah, cerai lagi, nikah, cerai lagi. Pun demikian dengan kehidupan, dengan kejadian-kejadian yang lain. Anda amatin itu. Apa ya, hal yang aku tidak berdaya di sini. Anda tulis, misalkan punya hutang, Anda tulis positifnya, Anda tulis negatifnya. Semakin banyak positifnya, semakin banyak kedamaianmu, maka polanya akan putus. Gitu ya. Oke, Mas Sohim, bagaimana menjaga rasa kaya saat kondisi sedang orak-aruan? Oke, Mas Sohim bisa open mic? Nanti wong ya. Halo, Mas Sohim. Gini, saya pernah mengalami kejadian yang menurut saya parah banget. Apa parahnya? Ya, saya punya utang 2 miliar. Di era pandemi itu utangnya banyak. Tiba-tiba aja utangnya banyak gitu. Lalu gimana nih? Udah nggak karu-karuan. Tabungan jelas nggak ada, ya kan? Tabungan jelas nggak ada. Gimana caranya? Caranya bersyukur tapi duitnya rawono ki piye, gitu kan? Gimana cara saya menjaga rasa kaya sedangkan duitnya nggak ada? Saya memiliki teknik yang sebenarnya simple tekniknya. Tekniknya simple. Saya berkomunikasi pada Tuhan, ngobrol seintens-intensnya pada Sang Maha Baik, Sang Maha Kaya. Duh Gusti, nyongki pantas pora toh duit-duit. Diem, tanyanya ingat ya, Anda harus hadir di sini saat ini kini. Anda cuma sekedar bertanya aja, diem. Nanti bawah sadarmu akan menangkap jawaban dari Sang Maha Baik. Karena ingat ya, Allah tuh tan keno kinoyo ngopo, tan keno kinoyo rupo, tan keno kinoyo roso. Laisa kamisli syai'un lah gampangnya. Jadi biarkan Allah bicara dengan bahasa yang dirimu, di dalam dirimu yang kenal. Saat ada jawaban, oke, kapan aku bisa melunasinya? Tanya lagi. Tunggu jawabannya. Tanya lagi, tunggu jawabannya. Tanya lagi, tunggu jawabannya. Sampai Anda merasa, alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Di saat itu, ya sudah, ayo kita yakini saja. Nah, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Jadi, di saat saya benar-benar nggak punya duit sama sekali, pemasukan nggak ada, karyawan udah keluar semua, udah nggak punya apa-apa, mobil udah kejual. Yang sisa yang saya lakukan adalah saya bergerak. Setiap pagi setelah sholat duha, saya pamit Gusti nyong kerja, padahal keliling komplek. Iya toh, keliling komplek, bukan di rumah Surabaya sini, tapi di rumah Sidoarjo sana.
keliling kompleks, sibuk doain semua orang. Barokallah, suke, tak kutuk, suke. Jalan aja kayak orang gila. It's okay ya, sambil nyeker tuh, sambil senyum kayak orang gila gitu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu loh. Sambil doain. Tetap bawa handphone ya, atau kantor kita kan handphone. Tiba-tiba ada yang telepon, Mas order, tiba-tiba ada yang telepon, Mas order. Allahu Akbar. Tiba-tiba lunas. Ya. Kenapa ya? Begitu cara jaga rasanya. Sedikit. Nah, persoalan dari kita adalah saat kita terpuruk, kita hanyut dalam keterpurukan. Lalu Tuhannya kita ganti jadi duit. Tuhannya bukan Allah. Ya kita ngobrol dong, ya Allah. Yang sudahlah, percayalah. Semua ritual ibadah itu bukan untuk meminta, tetapi sarana berlatih berkomunikasi pada Tuhan. Karena sejatinya doa adalah seni berkomunikasi pada Tuhan. Gitu loh, bro. Ya, gitu ya. Oke, lanjutin soal mutus pola lagi. Memutus pola itu kita harus lepasin luka batinnya dulu, lepasin mental blocknya terlebih dahulu. Ada banyak cara yang akan kita lakukan untuk melepas mental block. Ya bisa dengan senam paida, bisa dengan terapi teriak, bisa dengan terapi tertawa, bisa dengan terapi nangis, ya, bisa dengan olahraga, bisa dengan banyak hal, banyak faktor. Lepasin dulu itu, baru nanti Anda targetin, aku harus memutus pola kapan nih, gitu loh. Ya, kalau Anda tidak pernah berusaha untuk melepas luka batinmu atau menyembuhkan luka batinmu dan melepas mental blockmu, yo susah toh bos. Tiba-tiba langsung polanya putus, yo nggak bisa. Gitu Mas Arif. Oke, pola keberuntungan, kebaikan yang pengen kita ulangi gimana caranya? Yakini aja, wah ini pola aku ini manusia beruntung. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita menjadi manusia beruntung. Karena manusia beruntung itu adalah orang yang yakin bahwa dirinya beruntung. Ya, contoh tadi saya deh. 2 bulan ini karyawan saya, alhamdulillah, karyawan di kantor ini ada 11 orang. Dan baru 1 minggu terakhir jualan. Jadi 2 bulan ini yang nanggung segala operasional itu omset saya gitu. Tapi pun dengan omset saya masih bisa memberi mereka semua untuk hidup. Dan saya masih bisa hidup, alhamdulillah. Omset saya sih nggak banyak sih, tapi profit saya yang banyak. Bulan ini profit saya udah nutup lah, kalau 200 juta udah nutup. Udah beres, udah clear gitu ya. Apalagi ditambah tadi tiba-tiba ada order, Pak, aku nggak jadi order 1, aku order 3. Jika keuntungannya 10 juta, ya udah 30 juta. Sehari dapat. Simple. Ya, simple. Kenapa? Ya udahlah, wong niatnya kita menjalani kehidupan yang dikehendaki Tuhan kok. Ya. Jadi terima aja. Allah mau ngasih berapa, terima. Siap, laksanakan gitu. Ya. Gitu Mas Arif. Oke, Mbak Lika Mentari. Jika dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah dan selalu merusak aura kebelimpahan, dan saya sendiri tidak tahan dengan situasi tersebut dan merelakan semua situasi dengan tidak peduli, serta fokus pada tujuan saya sendiri, apakah ini sudah langkah terbaik? Iyalah. Yang menentukan Anda bahagia siapa? Anda sendiri. Yang merusak kebahagiaan Anda siapa? Anda sendiri. Contoh nih ya, contoh ya. Sopo ki sing tak pisui iki. Bu Yuli, Bu Yuli ki umure dukurku 10 tahun. Bu Yuli ki jiancuk tenan. Guyu Bu. Ojo guyu. Lah guyu. Piye to? Dipisui kok malah guyu. Kenapa? Karena beliau tidak mengizinkan kebahagiaannya rusak. Cuman sekedar jancuk ya orang rusak. Jadi kebahagiaan kita hilang
Ya karena kita sendiri mengizinkan kebahagiaan kita hilang. Bisa jadi keberlimpahan kita hilang ya karena kita yang mengizinkan. Aku rasuki, wiritane ngono. Wiritane di dalam mulutnya, ya Allah ya fatahu ya Rasak, ya Allah ya fatahu ya Rasak, ya Allah ya fatahu ya Rasak. Tapi di dalam wilayah rasanya, aku kiri. Motor. Motor. Iya toh. Pingin dagangannya laris, tapi tidak pernah mendoakan dagangan orang lain laris. Nah, motor. Goblok. Makanya kalau setiap awal meeting, saya selalu bicara, Duh Allah yang maha baik. Terima kasih atas keberlimpahan yang Engkau hadirkan pada kami. Duh Allah, izinkan berlimpahkan bagi siapapun yang berdagang sama dengan kami. Enak toh? Jadi semua orang tak dungakno, sing dodol brankas tak dungakno sugih, sing dodol mobile file tak dungakno sugih, sing dodol sejenis dengan daganganku tak dungakno sugih. Enak. Aku sugih kono sugih, aman Indonesia. Lah sampean pingin sugih dhewe goblok no. Ya maaf lo ya, wes rada kasar gitu. Ngawur tambah. Ayo monggo dilanjut pertanyaannya. Kenapa 60 hari, Mas? Ya, sejatinya begini loh. Otak manusia ini untuk menyambung sinapnya butuh waktu minimal 14 hari sampai 21 hari untuk membangun koneksi sinap dalam otaknya. Nah, kita kan terlatih miskin. Maksudnya terlatih takut, cemas, khawatir, terlatih meminta. Diubah terlebih dahulu untuk mengenali rasa kayanya, terlatih kaya, dan menjadi kaya. Jadi di hari ke-21 harusnya kalau latihannya intens, ya insya Allah kita akan mendapat keberlimpahan. Insya Allah. Gitu. Karena musuh dari keberlimpahan adalah kecemasan, kekhawatiran. Itu yang mereduksi, gini loh. Takdir itu kita yang membuat ya, sahabat ya. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Anda mendownload apapun diizinkan oleh Sang Maha Baik, ya. Anda mendownload apapun diizinkan oleh Sang Maha Baik. Anda mendownload kekayaan diizinkan dengan cara bersyukur, bersukacita, bergembira, merasa kaya. Anda akan mendownload keberlimpahan. Anda akan mendownload takdir terbaik dirimu. Tetapi saat kehidupan kita diisi dengan aduh, hadirlah takdir terbaikmu menurut aduhmu tadi. Dari Lauh Mahfuz sama-sama kita download dari Lauh Mahfuz kok gitu. Jadi ya kehidupan ini ada di tangan kita gitu loh. Allah memberi semuanya. Ana inda doni abdibi. Nyoh, monggo kerso silahkan. Rumusnya begini. Keberlimpahan itu wa huwa aghna wa akna. Allah yang maha mengkayakan, Allah yang maha mencukupkan. Di Al-Quran tidak ada Allah yang maha memiskinkan, nggak ada. Berarti saat kita dalam kondisi tidak berlimpah, sejatinya kita hanya takut berlimpah. Karena keberlimpahan itu rumusnya sama seperti matahari. Dia selalu ada, selalu bersinar. Bahkan kita berbalik darinya, dia selalu menerangi kita, gitu kan. So, berarti gimana caranya mendapatkan sinar matahari? Ya udah terima aja. Pun demikian dengan kaya. Terima, gitu ya. Oh, ngomongmu enak mentom mas. Ya latihan makan itu. Piye carane, piye rumusnya, terus dapat ilmu tiba-tiba kaya. Entut. Ora iso, tenang wae, ora iso. Gitu. Kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Tenang wae. Oke. Monggo silakan yang mau lanjut diskusi. Oke, Pak Basuki. Oke. Monggo duluan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas izin, maaf sembari nyetir ya. Oke. Mas, yang pertama terima kasih atas sharingnya untuk solusi
yang tadi itu, yang ilmu jalan-jalan mendoakan yang lain-lain. Kebetulan kami juga masih ada tagihan ke distributor juga belum beres. Nah, nanti aku coba praktekin deh, Mas. Nah, pertanyaan yang kedua, pertanyaannya gini, Mas. Apakah dengan berdoa dengan energi syukur yang kita pakai itu, apakah perlu ditambah juga dengan pola bernapas atau pola napas gitu, Mas? Atau hanya cukup dengan kita berdoa dengan energi syukur aja, Mas? Mohon arahannya, Mas. Terima kasih. Pertanyaannya istimewa, menarik. Bagaimana Anda bisa bersyukur saat nafasmu terlalu cepat? Iya kan? Nggak mungkin kan? Alhamdulillah. Bersyukur yang dimaksud adalah saat Anda bersyukur dengan dalam, pasti tubuh, pikiran, perasaan hadir di sini saat ini kini. Saat Anda bersyukur dengan dalam, pasti nafasmu lambat. Saat Anda memberkahi manusia, pasti Anda dalam kondisi damai. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi berhenti memakai repetisi yang membingungkan otakmu. Mulai gunakan kehadiranmu di sini saat ini kini. Kenapa orang susah sekali kaya? Karena dia tidak pernah menikmati saat ini dengan utuh. Momen keberlimpahan saat ini nggak pernah dinikmatin. Pikirannya terlalu amat sangat aktif sekali. Coba nikmatin 100% keberlimpahan yang ada, lalu lemparkan. Sudah pasti nafasmu akan pelan. Gitu, Pak Basuki. Ya. Mic-nya nyalain lagi. Kenapa? Mas, berarti tidak perlu dengan pola napas misalnya apa yang sudah ada hitungan itu loh, Mas, 47 atau 46 gitu. Nggak perlu ya, Mas? Kita semua kenal gelombang otak, ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta gitu kan. Nanti lebih dalam lagi ada gamma. Apa sih gelombang otak alfa itu? Gelombang otak alfa itu per detik 15 getaran, gitu kan? Nah, bagaimana caranya mencapai itu? Ya lambatkan nafasmu. Saat nafasmu jauh lebih lambat, gelombang otakmu tiba-tiba turun dan Anda akan berada di gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa ini Anda, kalau gelombang otakmu optimal, turun di 10 Hz per detiknya, maka kekuatannya akan amat sangat dahsyat. Kekuatan doamu akan amat sangat dahsyat. Ingat ya, pikiran satu vibrasi, hatimu yang berdoa dengan tulus 5.000 vibrasi, perutmu 100.000 vibrasi. Nah, apalagi saat perutmu lagi kondisi optimal, nah berkahi banyak orang. Gitu Pak Basuki. Siap, Mas. Matur nuwun nggih, Mas. Ya, terima kasih. Oke, Mas Han silahkan. Ya, Assalamualaikum Mas Openg. Waalaikumsalam. Dulu kan aku pernah di Purwokerto ya, sampai 4 tahunan. Dan itu aku nggak tahu di rumah seperti apa kondisi orang tua. Kemudian aku pulang ke rumah, membantu seorang tua. Bukannya mau pamer atau sombong ya, mohon maaf. Orang tua aku tuh dulu pernah kaya, ya kan. Kemudian pas aku nyetir, bapak di samping cerita, dulu itu usaha bapak, toko sembakonya laris banget gitu. Sampai mau makan aja, tumbas gitu kan. Nggak bisa. Mau makan, beli gitu kan. Susah banget kalau mau makan, ada orang beli gitu kan. Sampai nggak tahu kenapa, ada kanan, kiri,
belakang itu ada saingan gitu kan. Ada saingannya dan kayak membuat yang tadinya langganan Bapak itu jadi pindah ke dia. Terus nggak lagi beli sama bapakku gitu kan. Nah, aku mau nanya, bagaimana cara untuk naik lagi atau kembali ke titik kayak itu? Gitu. Saya amati, kata Bapak gini, ini usaha Bapak kok susah banget ya. Kan selain toko sembako ada usaha lain lagi, pabrik mie kan. Lagi banyak permintaan, tapi kok ada kendalanya terus. Kayak misalkan lagi banyak permintaan, karyawannya nggak berangkat, terus ada yang banyak minta dikirim, mesinnya rusak. Intinya kalau lagi mau naik itu nggak bisa gitu. Ya mohon bimbingannya Mas Openg. Terima kasih. Begini, karena yang tanya panjenengan, saya bingung jawabnya. Salah nanti jawabnya. Saya jadi menghakimi orang tua panjenengan dong, gitu loh. Suruh tanya pribadi aja deh, bapaknya deh, gitu ya. Kita diskusi bareng aja deh, bertiga boleh deh kita diskusi, Mas, gitu. Karena gini ya, ini kita jawabannya general ya. Saya tidak menuduh orang tua Anda ya. Ingat ya, saya nggak menuduh orang tua Mas Anda. Oke. Saya berkaca dengan usaha saya. Saya adalah usaha di dunia brankas. Di tahun 2015 saya adalah partner Google, Mas. Partner Google yang berarti saya berbagi ilmu tentang internet marketing. Saya ke sana kemari berbagi ilmu. Ternyata, ada ternyatanya, dari beberapa murid saya yang saya kasih tips and trick bagaimana usaha saya maju pesat, itu ada yang usaha sama gitu loh. Tiba-tiba dia buka usaha yang sama dengan usaha saya. Sama pelek. Bahkan suppliernya di mana, itu saya yang ngasih tahu gitu loh. Dengan pura-pura goblok dia tanya ke saya yang ngasih tahu dan lain sebagainya. Oke? Singkat cerita banyak saingan saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saat atensi saya keliru dalam arti saat saya dengki sama mereka yang buka usaha sama dengan saya, pasti saya jatuh. Apa yang saya lakukan? Saya telepon satu-satu, bro, lo butuh apa? Lo butuh ilmu apa lagi? Lo butuh barang apa? Ayo gue support. Gue ada update ilmu lo, nih, update ilmu nih. Mau nggak lo? Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah, mereka bangkrut, saya enggak. Kenapa? Nggak tahu. Bisa jadi mereka yang benci sama kita, kan bisa jadi. Karena kebencian itu yang menutup pintu rezeki kita. Iri kita atau dengki kita pada orang yang berusaha sama dengan kita, itu yang menutup pintu rezeki kita. Gitu loh. Nah, kita di sekolah diajarkan bersaing. No. Ayo belajar bersinergi. Nah, itu kenapa? Sebab saat Anda masuk kelas, selalu saya tanya, kemampuanmu apa? Ada sahabat yang dari mana ya? Dari Kalimantan tuh. Dia punya produk yang saya sedang tawarkan. Itu gila banget itu. Ini orang jago banget nih. Dan targetnya nggak gede loh. Targetnya dia penghasilannya cuman 100 juta sebulan loh. Padahal bagi saya memiliki kemampuan seperti itu, targetnya bisa ratusan juta, bisa. Amat sangat bisa. Karena ilmunya spesifik sekali dan di Indonesia jarang orang yang paham. Gitu. Nah, itu yang akan kita saling bersinergi, Mas. Sudahlah, orang kaya itu selalu bersinergi kok. Nggak mungkin lah orang kaya itu egois sendirian, nggak mungkin kok. Iya toh. Itu Mas Han. Ya terus ini ada orang yang ngomong seperti ini, mungkin di YouTube atau apa. Kalau udah umurnya 50 tahun, itu katanya rezekinya udah nggak sejaya dulu gitu kan. Apa betul seperti itu kan? Sampean tanya YouTube-nya. Kenapa saya itu
Umur 73 tahun duitnya oke. Oh, berarti bukan masalah umur lah ya. Ya bukan masalah umur lah. Ada orang bilang umur 73 tahun udah waktunya mati. Ya tergantung pola hidupnya dong. Iya Iya, toh. iya. Umur 20 akeh sing mati oke kok. Karena ini gini, pola semesta itu bukan tentang umur, tetapi tentang bagaimana kehidupan kita jalani gitu loh. Kalau Anda tidak pernah olahraga atau kalau Anda malas-malesan, ya umur 50 tahun ya udah pasti kere. Udah pensiun kok, gitu loh. Ini kan dia mengeneralisir dari apa yang dia amati, ya nggak apa-apa, udah aminkan saja. Beres toh daripada jadi penyakit di otak kita. Oh, oke, oke. Ya. Ya, ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ubeng. Oke, terima kasih. Oke, Mas Arief, misalkan banyak orang yang suka minta pinjem ke saya juga nggak enakan orangnya. Akhirnya dipinjemin. Apa itu benar atau pola yang kurang bagus? Rasanya juga seperti terpaksa apa yang harus diperbaiki. Ya nggak usah dipinjemin lah. Saya juga dulu begitu. Ya udah deh Mas Arief, saya sekarang pinjam duit 100 juta deh. Boleh nggak? Nih banyak orang saksinya nih. Gue pinjam ke Mas Arief 100 juta. Dikasih nggak? Mana dia? Halo, Mas Arief. Lumayan 100 juta. Ya, aku pinjam 100 juta yo. Waduh, dipakai sama yang lain, Mas. Oh, Keperluannya. kita sama. Ya, kalau yang lainnya baikin, pinjemin ke aku ya. Aduh, nggak bisa, Mas. Udah kaya, Mas, mah. Loh, nggak apa-apa. Nanti kan tak pinjemin ke teman-teman yang lain. Toh. Ah, jangan, Mas. Iya, Ya, iya, siap-siap. dasarnya orang itu adalah selalu ingin berbuat. Itu dasarnya manusia. Tetapi saya diajarin sama istri saya, bro, lo berbuat baik, tapi lo jangan matiin lilinmu. Kan lo udah pernah bangkrut, gitu kan. Kebaikannya kebangetan. Itu antara baik dan goblok tuh tipis. Gitu kata istri saya. Oke, jadi ayo kita perbaiki masing-masing. Boleh berbuat baik, tapi jangan matikan lilinmu. Wah, tercerahkan saya. Sekarang ada orang pinjam, nggak ada. Gitu. Lo udah kerja belum? Enggak. Bos kasbon? Enggak. Kerja aja belum kasbon. Matamu. Gitu. Gitu ya. No hard feeling ya. Monggo Siap, yang siap. lain. Thank you, Mas. Ada? Ada yang lain? Nggak ada? Gini loh ya. Duit itu tidak bisa diatensi. Tidak bisa diatensi nggak enak. Duit itu atensinya adalah atensi sukacita. Dan yang paling penting sebenarnya adalah di mana letak kemuliaan jiwa. Saat jiwamu lebih mulia dari dirimu, saat jiwamu lebih mulia dari uang, maka uang pasti ngejar kita. Tetapi saat kita merendahkan kemuliaan jiwa kita dan kita menghamba pada uang, maka uang susah sekali didapat. Anda muliakan diri Anda terlebih dahulu, uang ikut kok. Contoh deh, tadi Mas Ari yang jago bekam, kalau mau bekam di daerah Surabaya, cowok, bisa ke Mas Amin ya, Mas Aryadi Amin ya. Itu top banget, seger. Saya cerita sama beliau, dia tanya, bos itu pintu berapa duit? Dia bilang, oh barunya mahal. Nah itu dapat berapa? Saya bilang itu saya dapat cuma 20 juta. Terus dijual berapa bos? 55. Udah laku. Udah laku. Segampang itu loh. Kalau kita sibuk memuliakan jiwa berarti tidak lagi banyak takut, tidak lagi banyak cemas, tidak lagi banyak khawatir. Bergerak aja, bermanfaati aja. Gitu. Iya toh. Beri yang terbaik pada semesta, maka semesta akan presisi memberikan
keberlimpahan pada dirimu. Tuh, ya. Oke, Mbak Lika. Kebaikan dan goblok beda tipis. Tanda apa yang baiknya kita pegang agar kita bisa membedakan orang yang benar membutuhkan pertolongan atau itu orang yang hanya memanfaatkan kita. Sedang kita harus berpikir positif lebih banyak agar mental keberlimpahan selalu melekat. Gini, saat Anda sudah damai pada dirimu, saat Anda mesra pada dirimu, saat Anda terbiasa memberikan porsi dirimu untuk menentukan keputusan, maka intuisimu jalan. Tahu Anda dimanfaatkan atau memang dia butuh, itu tahu banget. Ya. Persoalannya adalah kita jarang sekali melatih diri kita. Kita jarang sekali tanya, kita belok kiri atau belok kanan. Hari ini kamu mau makan apa? Hari ini kamu mau menghubungi siapa? Hari ini gimana kamu mengizinkan siapa saja yang berlimpah? Atau kamu mau memberlimpahi siapa? Atau kita jarang sekali memakai jurus uang kaget. Ya kan? Jurus uang kaget kan tinggal tanya pada diri. Aku punya duit 500.000. Aku akan memberi uang kaget pada orang. Yuk, keliling, tunjukkan siapa yang mau diberlimpahi. Anda tinggal jalan, naik motor, naik mobil, is okay. Begitu ada yang pantas berlimpahi. Jarang kan? Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita latih. Supaya kita akrab dengan diri kita. Gitu ya, Mbak Lika. Mbak Lika Mentari. Semoga menjawab ya. Oke, monggo yang lain silakan. Nggak ada. Orang kaya tuh dibagi dua. Ada orang kaya palsu, ada orang kaya sejati, gitu ya. Orang kaya palsu itu orang yang terikat sekali dengan uang. Orang yang terikat sekali dengan uang. Maksudnya terikat tuh kalau duitnya nipis, dia udah mulai cemas, udah mulai takut, udah mulai khawatir. Dia kurangnya rasa syukur, kurangnya rasa damai, kurangnya rasa bahagia. Dia selalu berpikir, aku harus nabung. Aku harus. Dia menganggap bahwa duit itu seperti aliran air yang kapan saja bisa putus. Nah, itu orang kaya palsu. Sedangkan orang kaya yang sejati atau orang kaya yang natural, itu mereka yang tahu bagaimana cara menikmati uang, bagaimana cara menikmati kekayaan, bagaimana cara membelanjakan uang. Nggak peduli ada berapapun sisa duit di rekening kita, sisa duit di saku kita, sisa duit di dompet kita. Dia selalu bersukacita dalam membelanjakan. Gitu ya. Dia selalu meyakini bahwa saat ku belanjakan, pasti akan kembali lagi. Saat ku belanjakan, pasti akan kembali lagi. Nah, ini adalah orang kaya yang sejati. Ya, itu butuh dilatih, bos. Butuh dilatih. Gitu loh. Salah satu caranya adalah kita menghidupkan tombol keberlimpahan atau tombol kaya dalam diri kita. Kita bikin anchor sendiri lah, ya. Gitu ya. Karena bedanya orang kaya dan tidak kaya itu bedanya sebenarnya sudut pandangnya aja. Orang kaya yang sejati itu, dia enjoy this moment. Enjoy present moment. Hidup di sini, kini, saat ini. Ya bersyukur untuk sekarang. Bernafas untuk sekarang. Makan untuk sekarang. Gitu ya. Orang kaya yang palsu. Hidup untuk masa depan. Aduh, 1 menit, 2 menit kemudian loh Anda nggak tahu kok mau hidup apa enggak. Sehari, 2 hari kemudian Anda nggak tahu kok mau hidup apa enggak. Kenapa kok ribet banget untuk, aduh aku nggak punya duit, aku nggak punya duit. Terjadilah.
Tetapi kalau kita terbiasa untuk terima kasih Tuhan. Allah, alhamdulillah, matur nuwun. Sugih, 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 sugih kabeh, sugih kabeh. Ya, wajarlah kita kaya. Bedanya setipis itu loh. Bedanya setipis itu loh. Oke? Ayo, yang lain silakan. Ada yang mau didiskusikan lagi? Apa? Iya, iya, iya. Ayo, ada, monggo, teman-teman. Silahkan. Bebas ya, dipersilahkan. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Kori dulu, habis itu Bu Dia. Silakan Mbak Kori. Mas gini, misal kan ada istilah bilang kalau menolak rezeki itu nanti kedepannya itu bakal jadi menghambat lagi gitu. Tapi ada di satu Ya, Pak. yang Rezeki itu seperti mengharuskan. apa? Tapi ada di satu yang mengharuskan rasanya aku tuh harus menolak gitu. Karena sepertinya seperti ada ujung-ujungnya gitu. Misalkan ada yang berkenan mau memberi sesuatu tapi aku tuh menolak gitu. Itu akan berpengaruh apa enggak dengan kalau menolak rezeki nanti akan berpengaruh ke depannya jadi hambatan gitu. Kayak gitu, Mas. Iya, contohnya seperti apa Anda menolak rezeki? Contohnya Ada orang ngasih duit terus Anda nggak usah gitu maksudnya. ya gitu ya gitu. Tergantung. Nih ya, saya akan menerima uang dari Anda meskipun cuma 350.000. Tapi saat niat Anda ikut kelas, saat Anda sedekah sama saya meskipun 5 juta, tak pisui jancuk, aku soge cuk. Ora sudi mbok nerimo sedekahmu. Karena saya memuliakan jiwa gitu loh. Paham ya? Iya. Ya. Jadi menolak rezeki, kalau Anda niatnya memuliakan jiwa, ya lebih mulia jiwamu. Kalau Anda kasih saya hadiah, saya terima. Tapi kalau niatnya sedekah, tak pisui. Iya toh? Gendeng wong iki rek, aku disedekahi. Rasudi. Apalagi saya dicatat dapat bantuan apa? Bantuan pemerintah itu loh. Tak parani Pak RT ini tak pisu-pisui. Pak RT goblok iki piye to? Wong aku iki nyumbang RT kowe aku malah didaftar ning ngene iki kurang ajar. Dicoret langsung. Kon kapok kapan tak pisu-pisui. RT ini tak pisu-pisui. Lah wong aku ya bukan bermaksud sombong enggak, tapi edukasi ya. Saya bilang ke Pak RT, aku nyumbang paling gede loh nang RT iki loh. Aku memang bukan orang paling kaya di kampung ini, tapi aku akan berusaha lebih bermanfaat. Lah kok aku mbok oleh bansos sih piye to? Antem iki lho, gitu RT-nya mbak aku. Oh iya Pak Ferry, maaf. Orang sudi aku, orang mulia jiwaku. Saya mau terima uang saat pantas. Apa ya nyun sewu ya? Kenapa saya tetap menerima uang dari Anda meskipun cuma 350.000? Karena supaya Anda biar mulia jiwamu, gitu loh. Ojo ilmu gratisan, ojo sinau gratisan, pekok gak waras-waras, gitu loh. Muliakan jiwamu dengan Anda berkorban, even mau tolong atau seket apa sih? Wong badiku berangkas wae 5 juta, 10 juta kok. Gitu. Paham ya? Ini kelas belajar kaya.
bukan kelas belajar kere. Gitu ya. Oke. Iya. Gitu Mbak Kori ya. Ya, makasih Mas Ferry. Terima kasih kembali. Bu Dia silakan. Ya, maaf bertanya lagi ya Mas. Boleh silakan. Saya mau tanya Mas, seandainya ya kita berandai-andai nih, misalnya, aduh gimana ya rasanya gitu kan, jadi juara suatu lomba gitu kan, atau gimana ya rasanya gitu bisa jalan-jalan gitu kan keliling dunia. Apakah itu bisa menarik energi keberlimpahan atau enggak, Mas? Lalu energinya akan selalu close loop. Pertanyaan kepada semesta, gimana ya rasanya? Ini cara pintar, cara cerdas, tetapi memang kapan itu terjadi saat Anda melepas kemelekatannya. Gitu. Gimana ya rasanya punya duit 5 miliar ya? Saat Anda tungguin, nggak dapat. Tapi saat Anda let it go, maka itu akan gampang sekali terjadi. Gitu loh. Nah, problem kita ini kan karena kemelekatan. Makanya di awal tadi saya bilang, yuk beri standar kayamu terlebih dahulu. Akses rasa kayanya, rawat rasa kayanya, rawat sadar kayanya. Setelah ini tercapai, naikin lagi. Setelah ini tercapai, naikin lagi. Jadi jurus open loop itu boleh, bagus untuk impian yang amat sangat besar. Enak tuh. Tapi dicapainya dengan step by step tetap, Bu. Step by step, tetap. Dulu kita sering sekali bertanya kepada, contoh gampang deh, mobil yang saya pakai sekarang adalah pertanyaan tahun berapa ya? Banjir Manado tuh tahun berapa ya? 2015 apa 2000 berapa gitu ya. Saya ngelihat itu mobil, gimana rasanya ya? Terjawab. Padahal di standar saya sekarang itu udah nggak pengen lagi gitu loh. Nah itu loh cara semesta tuh begitu loh, pinternya, istimewanya semesta tuh begitu. Dia selalu presisi. Gitu Bu Dia. Ya, terima kasih banyak Mas penjelasan. Jadi teman-teman, rumus untuk berlimpah adalah rumus paten untuk berlimpah sebenarnya ya. Intinya adalah nikmati momen sekarang dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Lalu repetisi terus, gitu loh. Saat Anda merasa berlimpah saat ini, maka Anda akan mudah memberlimpahi orang lain. Tidak mungkin orang yang tidak bahagia suka melihat orang bahagia. Hanya orang-orang yang bahagia yang suka melihat orang bahagia, gitu kan? Nah, tidak mungkin orang yang merasa tidak beruntung mendapat keberuntungan. Hanya orang-orang yang merasa beruntung yang mendapat keberuntungan. Berarti tidak mungkin orang yang hidupnya penuh kecemasan dia mendapat keberlimpahan. Hanya orang yang merasa kaya yang akan mendapatkan kekayaan. Gitu. Jadi berhenti untuk mengharapkan gratisan, berhenti untuk mengharapkan sedekahan, berhenti untuk mengharapkan gratisan. Karena sejatinya segala sesuatu itu wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan energi. Semakin banyak energi yang tertanam pada semesta, maka semakin mudah terkonversi menjadi keberlimpahan. Gitu loh. Oke? Banyak orang nggak sadar bahwa emosi ini adalah energi berharga yang merubah realita kita.
emosi ini energi yang amat sangat terhubung dengan apa ya? Dengan kekuatan kehidupan lah, gampang bicara. Nah, tetapi untuk mendapatkan goal kita, karena enaknya kalau goal kita tidak terlalu tinggi, dikit dulu tercapai, kita gampang sekali tidak melekati goal kita. Ingat ya, rumus semesta ya. Let it go, lepas. Saat mempunyai impian, merasalah sudah tercapai, lepas. Iya kan? Tapi kalau impiannya terlalu tinggi, susah. Wah, nggak dapet nih. Jadi syukur yang dibahas oleh Pak Bejo tadi, syukur yang setiap saat tadi, nggak nyampe. Karena targetnya ketinggian. Gitu loh. Hadapi realita yang ada terlebih dahulu. Oh, kondisiku seperti ini. Oke. Berarti aku merasa kaya jika aku hari ini pegang duit 10.000. It's okay. It's okay. Begitu 10.000 gampang didapat, naikin 15.000 atau 20.000. Naikin lagi. Terus. Sampai kita benar-benar orang lain ngelihat, iya loh udah kaya emang. Gitu. Mungkin saya tidak sekaya apa yang dilihat tetangga-tetangga saya. Bagi tetangga saya adalah orang kaya raya. Kenapa? Karena ya gampang berbagi kepada mereka. Dan itu salah satu rumus hidup yang cerdas. Muliakan tetanggamu, maka kekayaanmu terjaga. Kenapa? Energi flow where attention goes. Energi mengalir kemana atensi ditujukan. Saat atensi tetanggamu kaya, oh kamu kaya, maka itu doa-doa yang selalu mengalir 24 jam dalam hidup. Nah, saat Anda sering utang pada tetangga, motor gue. Motor gue, Raisa Suki ya. Tonggomu wae, oke, wae kok yo. Titik, Raisa. Gitu, ya. Jadi, berlimpahi orang sekelilingmu, maka kekayaanmu akan terjaga. Itu, paham ya? Wes akeh lo juruse tenang wae, dilakoni apa ora ya karep-karepmu ya toh. Allahu Akbar. Ini kan kita hanya sekedar takut bahwa aduh uangku habis, atau aduh aku lagi dalam titik rendah, aduh aku dalam titik bermasalah. Tenang, saya selalu meyakini bahwa segala sesuatu yang terhambat mirip-mirip seperti aliran air yang terhambat. Saat hambatannya terbuka, maka air akan mengalir terus. Sama seperti sekarang udah tanggal 19. Di tanggal 1 sampai 15, aliran omset perusahaan ini cuman dari saya. Tapi saya selalu menguatkan hati teman-teman. Bisa, yuk bisa. Santai aja, damai aja, bahagia aja. Begitu sekalinya order langsung 5 unit. Begitu sekalinya order langsung 3 unit. Begitu, langsung brul. Waduh sugih enak, gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, apapun kondisimu saat ini, sudahlah, yakin aja kaya. Kan cuman seperti aliran air yang terhambat. Habis itu brol lagi. Oke? Ya intinya kekuatan kayamu itu ada pada hatimu, ada pada jiwamu, ada pada Anda memuliakan jiwa. Oke? Yuk latihan bareng memuliakan jiwa. Oke, monggo. Yang lain silakan. Nanti kita juga akan membahas tentang hati-hati dengan doa kita. Jangan sibuk membatalkan doa. Hemat itu sudah pasti pangkal miskin, gitu kan? Karena nggak ada rumusnya orang kaya berhemat, nggak ada. Ya. Salah satu rumus belanja itu adalah dengan sukacita. Jangan belanja saat butuh. Aku tuh butuh ini ya. Kalau butuh berarti akan hanya sekedar tercukup.
Tapi saat Anda belanja dengan sukacita, maka dianya selalu ada. Contoh gampang, kenapa segala sesuatu yang menjadi hobimu itu selalu ada? Benar nggak sih? Sekarang nih saya udah 6 bulan lebih, 7 atau 8 bulan saya bermain bulu tangkis. Nggak kerasa. Raket saya udah ada 10 loh, kan kurang ajar toh. Bukan karena saya butuh, karena saya beli dengan sukacita. Dipakai semua raket? Enggak. Ya, begitu contohnya. Segala sesuatu yang Anda beri rasa sukacita saat membelinya, maka dia akan gampang sekali Anda gapai kok. Gitu ya, teman-teman ya. Yuk, monggo, silahkan. Mumpung baterai saya belum habis nih. Ya Allah. Bedanya sama flexing gimana? Yang pamer supaya dianggap kaya. Anda udah tahu jawabannya kok, nggak perlu saya jawab kok. Ya, orang kaya sejati itu model-model kayak Erick Thohir, Sandiaga Uno, siapa lagi yang udah pada kaya-kaya tuh. Emang mereka pernah flexing? Enggak kan? Orang kaya sejati tuh nggak butuh pengakuan kaya. Nggak butuh Anda akuin kaya tuh nggak butuh. Nggak ada urusan kok. Anda mau menghakimi siapapun. Makanya kaya itu kan dari kepenuhan jiwa ya. Kapanpun, dimanapun, saat apapun Anda bisa kaya. Asal jiwamu mulia. Tapi orang-orang flexing tuh orang yang miskin kok. Ya. Karena pengen dianggap kaya, dia mengusahakan itu dengan cara apapun. Motor. Tenang wae motor. Ya. Oke, ya ada. Kalau nggak ada kita sudahi ya teman-teman ya. Sampai ketemu hari Senin ya. Tanya lagi Mas Openg, boleh? Monggo silahkan. Ya, kan udah dibikin nih, misalkan minimal 5 kaya menurutku gitu kan. Nah, untuk mencapainya itu fokus satu dulu, misalkan aku pengen ini dulu deh yang mau dicapai, atau mengalir saja nanti yang dicapai apanya dulu gitu. Terima kasih. Tergantung Mas, kan Anda menaruh standarnya ini ketinggian nggak? Berapa kali lipat dari biasanya? Kalau cuma setengah kali lipat kan semuanya langsung bisa delete bareng. Gitu. Misalkan saya nih, Gitu. saya pendapatan profit saya dari usaha saya 200 juta sebulan. Saya naikin 250. Gitu kan? Saya naikin 250 juta. Berarti kan nggak terlalu gede saya naikinnya. Seperempatnya kan. Ini kan hal mudah. Bener nggak? Nah, kecuali yang gede banget. Saya akan take over pabrik. Ini gede. Gedean nih buat saya. Gitu loh. Ini harus step by step. Kalau kegedean, kita step by step, Mas. Satu. Makanya saya lebih suka tidak terlalu banyak naiknya, tapi langsung berjalan beriringan. Gitu. Berarti misalkan beda-beda, misalkan ini A, bukan uang lah ya. Kalau saya sih pengen gini, 5 tujuan, terus di rekening kumpulkan fokus dulu di rekening gitu. Nanti kalau mau yang beli mana, milih salah satu gitu. Nggak apa-apa ya berarti ya? Bebas-bebas saja. Sampai nurung sektor kok aku yo ora roh toh. Oke. Thank you. Oke. Mas Ali, cara simpel memuliakan tetangga atau orang lain selain mendoakan apa? Kasih hadiah lah. Kasih hadiah lah. Alhamdulillah kami selalu ada dana CSR untuk tetangga. Jadi, dan alhamdulillah tetangga kami memang belum berlimpah gitu loh. Jadi kita selalu memberi dana CSR semacam
ya dana bantuan, dan setiap bulan kita akan bikin acara makan bersama. Jadi kita tunjuk salah satu tetangga untuk masak, kita makan di depan rumah bareng-bareng. Itu setiap bulan kita bikin begitu. Hanya dengan makan ikan, makan satu piring itu mereka udah guyup banget gitu loh. Dan udah dikenal, kalau Anda tanya Mas Openg dari pojok ke pojok udah pasti kenal gitu loh. Sesimpel itu kok sebenarnya. Nggak usah rumit-rumit gitu ya. Yang harus kita pahami sebenarnya adalah kalau kita bicara dari segi ranah fisika kuantum, materi sejatinya adalah kumpulan dari partikel-partikel yang ada dalam gelombang fisika string itu loh, gelombang string. Mereka tidak bersifat permanen, melainkan, nah ini yang asik nih, melainkan bersifat probabilitas, tergantung pengamat dari partikel tersebut. Berarti sejatinya kalau kita ingin kaya, berarti kan kita hanya sekedar mengamati diri kita kaya. Wajar dong kita kaya. Karena dari sudut pandang fisika kuantum, materi itu tergantung pengamatnya. Materi ada karena ada pengamat yang menentukan. Nah, masa depan kita ini kalau di dunia kuantum kan seperti adonan kue. Seperti, ya mau kita buat apa gitu loh. Berarti kan tinggal atensi kita yang kita bawa kemana. Atensinya dirawat terus dalam rasa kaya, dalam mental kaya, dalam kesadaran kaya, insya Allah kita akan kaya. Tapi problemnya kan cemas, takut, khawatir kita rawat juga. Nah, ya berarti kan tinggal seberapa banyak kita mengamati diri kita dan merasa kaya, bermental kaya, dan berkesadaran kaya. Itu gunanya butuh berlatih. Makanya nggak serta-merta ilmu mah banyak bertebaran di mana-mana. Nggak usah belajar bareng-bareng begini, nggak usah. Tujuannya latihan tuh cuma begitu aja kok. Ayo saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati, saling misui ya. Aku kangen pisuan Ustaz Anton gitu. Pisuan dat. Ya, kalau gitu jelakin. Maaf tadi ngantar istri sama anak. Oh, siap. Mau ke Jogja. Tuh, ke Jogja lagi. Iya. Piye, oh, jaluk dipisui kok ya piye to. Oh, sama jaluk dipisui. Ada torik jangan. Nanti ikut. Oh iya, rasa bahaya. Rasa. Sama dipisui kok ya itu, Gus. Iya. Satu-satunya anak kecil yang wani misui aku, anak Pak Ustaz Anton ya piye to. Alhamdulillah. Ayo monggo silakan yang lain. Sebelum kita sudahi Zoom meeting malam ini. Ada yang lain, teman-teman? Oke, nggak ada ya berarti ya. Oke, kalau gitu kita sudahi ya. Sorry. Oh, ada nih. Mas David, bagaimana menghadapi ibu atau orang tua yang punya mindset berbeda pendapat itu melawan? Angel yang jawab ya, Mas. Angel yang jawab ya. Iya, ibu itu nggak bisa dilawan. Tapi gini, jawabannya gini. Muliakan orang tuamu, apapun kondisinya, terutama ibu. Muliakan. Nuruto manuto. Kalau memang tidak manut, maksudnya kita tidak nurut, buktikan yang terbaik, beri yang terbaik. Tapi jangan sekali-kali bantah. Tapi kehidupan kita saat ini mungkin tidak nyaman.
saat kita berusaha hanya sekedar memuliakan orang tua, begitu beliau berpulang, jaminan mutu 100%. Anda pasti kaya. Sudah. Jadi gimana ya? Saya beruntung memiliki ibu yang bergantung pada saya. Saya beruntung memiliki ibu yang bergantung pada saya. Tetapi ada banyak ibu di luar sana yang mandiri atau bahkan mengatur kehidupan kita. Saran saya bagi sahabat-sahabat yang ibunya terlalu mengatur kehidupan, lalu bicara begini dan begitu, please jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Turutin aja, minta maaf aja. Tetap aja berbakti. Insya Allah kalau panjenengan dikasih umur dan beliau berpulang terlebih dahulu, maka keran rezekimu nggak berhenti. Nggak berhenti. Bakti anak terhadap orang tua tuh ilmu kaya yang terbaik. Percayalah. Percayalah. Wis toh. Sudahlah, Anda dapat kaya plus bonus berkah, plus bonus bahagia, plus bonus damai saat Anda mau mengalah pada orang tua. Tantangan sekali orang tuamu mau tiar uripmu. Iya, nggak percaya, buktikan. Karena saya sudah membuktikan keduanya. Dan banyak sekali cerita tentang orang tua yang akhirnya saya sampai pada kesimpulan, sudahlah. Terima dulu orang tua kita. Muliakan saja, muliakan saja, muliakan saja. Meskipun orang tua menginjak-injak kita, muliakan saja. Toh secara hitung-hitungan umur kan umur kita lebih panjang dari beliau. Gitu kan? Matematiknya begitu. Saat memang rezekinya begitu dan beliau sudah berpulang, pintu rezekimu terbuka lebar. Pol lebarnya. Insya Allah begitu. Itu dari pengamatan saya sih. Karena gimana ya? Salah satu rumus kaya saya adalah memuliakan orang tua. Saya sampai bilang sama ibu saya, apa yang jadi kebutuhan mama? Jangan bilang kepada kakak-kakak. Kebetulan saya anak bungsu. Bilang sama Openg aja ya. Insya Allah Openg yang kasih. Insya Allah Openg beri apa yang mama butuhkan. Dan mungkin ini juga yang bikin saya terjaga. Bangkrut yo. Tetap wayono duite. Bangkrutnya ya tetap aja gampang untuk naik lagi. Mungkin. Gitu. Karena rumus yang terhebat adalah orang tua. Ridallahi fi ridha walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada dalam tangan orang tua kita. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Nah, makanya kalau mau hidup tenang, damai, bahagia, kaya raya, muliakan orang tua. Oke. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih ya Mas David atas pertanyaannya. Istimewa. Sabar ya, sabar. Sabar saja. Santai saja. Nanti kita akan banyak berpraktek tentang sinyal rezeki, sinyal belanja, kapan saatnya belanja, kapan saatnya berhenti belanja, kapan saatnya memberkahi, kapan ya latihan-latihan begitulah yang akan kita latih di kelas ya. Kita punya tombol untuk kaya, tombol untuk miskin, tombol untuk pokoknya asik-asikan. Intinya ya ayolah praktek bareng, belajar bareng, latihan bareng. Karena saat nanti kita udah kaya, kita gampang banget kenal Tuhan. Saat duitnya cupet, orang duit, utangnya oke, diajari tauhid, fair ngomong apa aku ya gitu lah. Iya ta. Aku dipisui wong ya. Sampean ngomong tok lah kowe soge, cuk. Raimu gawe kelas bayar 1 juta, yo enak ae kowe nerima duit.
Lah aku kere gak mari-mari ya terus piye? Terus piye aku jawab? Piye aku jawab? Ya wis yo tak ajari sugih yo wis ora usah left group yo tak ajari sugih. Lek memang kowe ora sugih yo deritamu memang goblok tenan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ngapunten lho ya, mohon maaf. Wis ngene kuwi openg ki ngene ki omongane. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup beneran ya. Yuk saya hitung. 1, 2, 3. Cukup? Piye ta Tapi Tante? kan sudah aku bisa antar sampai. Oh iya, suke sampean. Percaya aku. Engkau kan wae aku utang duit ya utang sampean, tenang wae. Ono saatnya tak utangi, tenang wae. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya ya, teman-teman ya. Terima kasih telah hadir di Zoom meeting malam ini. Sampai ketemu nanti di hari Senin. Dan kita mulai berlatih. Kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Jangan lupa terus tersenyum, terus bersyukur, terus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Namaste. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Openg. Barakallah Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.